Mencari apa? Mencari kesenangan dunia. Padahal dia tahu ini salah. Tapi terus dia lakukan karena merasa apa? Merasa nyaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan ibadah kita semua di subuh ini, khususnya yang bersifat mahdoh maupun ghair mahdoh, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala bentuk kekurangan selama kita menjalankan ibadah tersebut semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya mudah-mudahan dengan wasilah berkahnya subuh ini Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat, sehat lahir, sehat batin, semua maksud tujuan beserta cita-citanya Allah permudah dan Allah kabulkan dengan cara yang maslahat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga anak cucu kita, mudah-mudahan mereka semua Allah jadikan sebagai qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang bisa menjadi penerang dalam keluarganya, menjadi penolong kelak di akhirat kita semua. Dan mudah-mudahan anak cucu kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terakhir kita doakan jika ada di antara jamaah Masjid Fathul Ummah yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah sembuhkan, Allah sabarkan dan tabahkan hati dan jiwanya, dan Allah ganti dengan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihinnya wa likulli niyatin salihah nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus untuk orang tua kita, kakek nenek yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni semua kesalahan-kesalahannya, dan Allah tempatkan almarhum-almarhumah di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu darang sadayana. Sarehat sadayana Pak. Bu Haji damah. Alhamdulillah. Daging kurban kayak kene. Biasanya kena besar kan ada. Biasa.
Yang menjadi mudhiton ini semoga Allah terima kurbannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang belum sempat semoga Allah berikan rizki lebih untuk bisa berkurban di tahun yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke kitab Bidayatul Hidayah sebagaimana bulan kemarin sudah kita bahas. Alhamdulillah Bapak Haji semua, kita sekarang masih ada di salah satu bulan mulia. Bulan yang dimana bulan tersebut begitu Allah muliakan. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa di antara 12 bulan yang Allah muliakan di antaranya adalah apa? 1, bulan Rajab. Yang kedua Dzulqa'dah. 3, 4 bulan Muharram. Coba Bapak Pak yang pertama bulan apa Pak? Rajab, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Pertanyaannya, sekarang kita ada di bulan Dzulhijjah, kan begitunya? Nah, kenapa bulan Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah? Kalau bulan Muharram kan di tanggal 10-nya banyak peristiwa. Kalau bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Dzulqa'dah terletak di antara 2 bulan mulia menjadi mulia. Nah, kalau Dzulhijjah menjadi mulia karena apa? Yang bisa jawab maka boleh pulang duluan. Kenapa? Yang pertama ada peristiwa haji. Saudara-saudara kita jamaah Fatimah yang berangkat haji semoga mendapat gelar mabrur, amin. Nah, yang belum berkesempatan semoga di tahun yang akan datang bisa berangkat haji, amin. Selain peristiwa haji, peristiwa apa? Kurban. Kurban ini dipioniri oleh siapa? Yang menjadi cikal bakalnya? Enggak, pionir kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim punya gelar apa? Abul Anbiya, terus Ulul Azmi, Rasul Allah, terus apa lagi? Khalil. Apa artinya Khalilullah teh? Kekasih. Pertanyaan deh ya, karena kitabnya. Kenapa Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah? Kenapa? Taat ketika diperintah oleh Allah. Wajib, kenapa mendapat gelar Khalilullah? Kenapa coba? Kekasih Allah kan Khalil itu. Khalil itu sahabat dekat, kalau dalam bahasa Arabnya Khalil itu sahabat dekat yang saling mencintai, itu definisi Khalil teh. Khalilullah teh. Jadi Khalilullah teh Nabi Ibrahim teh sangat dekat dengan Allah dan sangat Allah cintai gitulah kurang lebih. Kenapa? Terus bisa nggak kita menjadi Khalilullah? Kayak gitu pertanyaan berikutnya. Karena Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah karena alasan tertentu. Lalu pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita mendapat gelar yang sama seperti Nabi Ibrahim? Harus tahu dulu alasannya kenapa Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah agar kita bisa mengikuti jejaknya, begitu. Jadi jawabannya apa? Kenapa dapat gelar tersebut Nabi Ibrahim? Taluk baik teh. Oke, kita bersama-sama, saya yakin suratnya apa? Surah Quraisy. Saya yakin semua pada hafal. Ya, kita bersama-sama surah Quraisy sambil niat tadarus dan murojaah. 1, 2, 3 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan jawabannya ada di surat itu. Kenapa Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah? Jawabannya ada di surah Quraisy. Ayat berapa? Ayat ketiga dan keempat. Yang mana jawabannya? Pertama, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah Tuhannya Ka'bah. Maksudnya Allah yang memiliki Ka'bah. Satu. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', berilah makanan kepada mereka yang lapar, artinya berbagi atau sedekah atau infak. Apalagi yang ketiga, wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman kepada mereka yang ketakutan atau lemah. 3 poin ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Kita bisa nggak mengamalkan 3 ini? Bisa, insya Allah Bu Haji. Falyabudu rabb, tiap hari kita sholat, ya kan? Fardunya kita lakukan, sunnahnya kita istiqomahkan. Udah tuh yang pertama. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju', sedekah. Sudah kita amalkan? Sudah, sedekah subuh. Kemarin yang kurban tuh, itu kan berbagi daging dengan warga sekitar, itu sama. Alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman kepada mereka yang lemah. Sudah kita lakukan? Sudah kita lakukan. Wa amanahum min khauf, melindungi keluarga, melindungi anak, melindungi cucu dari hal-hal yang tidak baik. Sudah kita lakukan semuanya. Tinggal kita istiqomahkan, insya Allah kita dapat gelar Khalilullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Bulan lalu saya sampaikan bahwa 3 unsur utama di dalam diri manusia yang menjadi syariat penentu amal ibadahnya. Yang pertama, unsur apa itu? Pak? Oh, dari unsur yang pertama adalah nur. Yang kedua basyirah. Yang ketiga qalbu. Sekali lagi, yang pertama adalah nur, yang kedua basyirah, yang ketiga qalbu. Nur fungsinya untuk apa? Bukan arti, kalau arti cahaya, ini mah fungsi. Apa fungsinya nur? Ya, artinya cahaya. Fungsinya apa? Nur dalam diri manusia. Memberikan informasi terhadap segala sesuatu. Oke, itu nur. Terus fungsinya basyirah di dalam diri manusia, memberikan pertimbangan hal ini baik atau buruk. Kemudian qalbu, mengambil keputusan. Ingat Pak sekarang? Sudah ingat? Oke.
Sekali lagi, Nur fungsinya apa Nur? Memberikan informasi tentang segala sesuatu, intinya begitulah. Terus Basyirah memberikan pertimbangan tentang baik dan buruknya sesuatu itu. Terus yang ketiga qalbu, yang mengambil keputusan ini baik atau tidak. Ketika seseorang mencari ilmu, karena bagian saya pada ilmu kan judulnya, maka ketiga unsur ini harus difungsikan. Kenapa harus difungsikan? Karena khawatir ketika dia belajar ilmu niatnya salah gitu. Kan orang teh beda-beda, Bapak. Orang teh. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau mengkriteriakan para pencari ilmu itu menjadi 3 golongan. Maksudnya dari motivasi niatnya. Orang yang pertama yaitu golongan apa? Apa yang pertama? Ya, yang pertama. Ini bulan yang lalu saya ulangi dulu biar ingat. Orang yang beruntung. Siapa mereka? Faizin. Golongan orang-orang yang beruntung. Faizin. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berniat mencari ilmunya hanya karena Allah. Udah segitu gampang. Golongan yang kedua. Apa yang kedua? Minal khatirin. Apa artinya khatirin? Ya Pak, khatirin apa khatirin? Khatirin itu khawatir. Khatirin, khawatir dekatnya. Khatirin dengan khawatir dekat. Kenapa dikhawatirkan? Golongan yang dikhawatirkan kenapa? Dia sudah tahu ilmunya, gitunya. Terus ilmunya dia pakai untuk apa? Mencari apa? Mencari kesenangan dunia. Padahal dia tahu ini salah. Tapi terus dia lakukan karena merasa apa? Merasa nyaman gitu, merasa enak gitu, merasa semua mudah sehingga dia terlena keluar dari jalur niat lillahi ta'alanya menjadi karena harta, karena dunia. Kalau dia sempat taubat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak sempat taubat, kumaha tangga sempat taubat, maka masuk ke golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga? Celaka atau khosirin. Celaka atau khosirin. Jadi mencari ilmu teh tujuannya untuk apa? Untuk kesenangan dunia, ngumpul-ngumpul dunia, hayang bunghar, hayang viral, hayang terkenal, hayang dipuja-puja, hayang naon deui menguasai segalanya. Teu kabur tobat, ya masuk golongan ketiga, yaitu orang-orang yang celaka. Celaka karena apanya? Karena ilmunya. Jadi Bapak Ibu semua mencari ilmu itu kembali ke apanya? Ke motivasi awalnya. Ini belajar S1, S2, S3 teh untuk apa? Niatnya
Kalau niatnya lillahi ta'ala karena Allah, bagus, berarti golongan faizin. Yang kedua, kalau niatnya ingin mudah hidup dan sebagainya sehingga dia terlena dengan ilmunya, hati-hati, itu golongan khatirin, dikhawatirkan. Sudah tahu itu salah, kenapa terus dilakukan? Jadi dikhawatirkan, mending keburu taubat. Kalau tidak, masuk golongan ketiga. Apa golongan ketiga? Khosirin, golongan orang yang celaka. Ada ini Pak Haji, saya nonton ini podcastnya Agib dengan Ustaz Adi Hidayat. Itu Pak ada part atau bagian yang membuat saya merinding. Pak Agim bertanya kepada Ustaz Adi Hidayat, Ustaz, dengan bahasa santai kan podcast kita di depan para santri di Darut Tauhid. Ustaz, gimana rasanya? Kata siapa? Kata Agim ke Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, bagaimana sih rasanya jadi orang yang hafal Quran, hafal posisinya, hafal urutannya, hafal tafsirnya, hafal makna yang terkandung di dalamnya, bahkan hafal ribuan hadis dan karangan kaul-kaul para ulama. Kan begitu Ustaz Hidayat, saking cerdasnya. Pas Agi nanya begitu, coba Bu, bagaimana ekspresi Ustaz Hadi Hidayat waktu itu? Yang tadinya ceria langsung meneteskan air mata saat itu juga. Pas ditanya, apa? Ustaz, bagaimana rasanya jadi orang yang hafal Quran, hafal urutan Quran, semua orang semua apa di kepala. Mendengar pertanyaan itu, Ustaz Adi Hidayat membuka kacamatanya, Pak. Ambil tisu, dia nangis. Agak lama nangis. Agim bingung, takut salah ngomong, gitu ya, takut salah nanya. Ya Agim diam juga. Dia. Setelah selesai, beliau pakai kacamatanya, beliau menceritakan alasan kenapa beliau menangis. Maaf, kenapa saya menangis? Karena saya takut. Alasan apa? Karena saya takut. Agim bingung, emang takut kenapa Ustaz? Nabi pernah bilang, orang yang pertama kali masuk neraka daripada para pendosa adalah seorang yang alim atau ulama, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Tahu apa? Makin banyak ilmu di kepala, sebetulnya semakin berat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia adalah orang pertama yang Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Beliau menjelaskan, orang alim agim dosanya dua. Beda dengan orang yang tidak alim. Kalau tidak alim dia dosanya cuma satu, dia berdosa karena memang tidak tahu. Tapi seorang yang alim itu dosanya dua. Maksudnya gimana Ustaz? Dia berdosa karena melakukan perbuatannya. Yang kedua, dia dosa karena mengetahui itu sudah dosa. Kenapa dia lakukan? Double dosa. Geus puguh ieu teh salah. Nah, apa dilakukan? Dosanya satu. Anu kedua, dia tahu itu salah, tapi tetap dia lakukan. Jadi seorang alim bisa jadi masuk neraka lebih dulu daripada mereka yang tidak alim. Kenapa? Dosanya dua. Gitu. Bisa gitu banyak. Masya Allah. Ini kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau dalam bahasa kita, hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak melakukan apa yang sudah kamu katakan? Sesungguhnya kemurkaanku
bagi orang-orang seperti itu. Makanya alim nangis, sieun, makin pinter teh makin sieun. Lamun orang zaman sekarang makin pinter makin kumaha. Makin kumaha we. Makin pinter makin kumaha orang zaman sekarang. Makin, tapi nggak semua, apanya nggak semua lah. Semua yang soleh ada lah, insya Allah. Makin tinggi jabatannya, makin apa? Makin apa Pak? Makin ngaco. Makin pinter Bu Haji makin apa? Makin keblinger. Kenapa bisa begitu? Yang tadi ya motivasi awalnya yang berbeda. Kalau motivasi awalnya lillahi ta'ala, saya yakin semakin dia tinggi ilmunya, semakin cerdas, semakin pintar, aman insya Allah. Tapi kalau motivasinya beda, khawatirnya jadi gitu, jadi error. Makanya disebutkan fayakun ayyuhal qalib, wahai para jamaah Fathul Ummah, termasuk kami yang sedang berbicara, kun minal fariqinal awwal, kata Imam Ghazali. Maka kita semua harus masuk, bahasanya harus paksaan. Mendingan dipaksa masuk surga, mending masuk neraka dengan sukarela. Siapa Bu Haji? Mending dipaksa masuk surga, mending masuk neraka dengan sukarela. Dengan kita nggak ada dalam pilihan ini tambah. Siapa? Mending dipaksa masuk surga, mending sukarela masuk neraka. Mending dipaksa masuk surga lah. Makanya sini menggunakan fi'il amar, fakun. Gitu. Ayyuhal qalib minal fariqil awal. Maka kamu harus memaksakan diri, belajar, latihan, terus apalagi berusaha menjadi orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang pertama, yaitu mencari ilmu karena Allah semata. Wahdar, kalimat berikutnya kata Imam Ghazali. Wahdar, apa wahdar artinya? Wahdar fi'il amar, perintah, kata perintah. Wahdar, dan kamu harus takut. Orang takut biasanya karena apa Pak? Bu Haji, orang takut biasanya karena apa? Orang takut biasanya karena apa? Orang takut biasanya karena melakukan kesalahan. Pak Haji ada jawaban lain? Orang takut biasanya karena apa? Kenapa? Kenapa? Karena apa? Jawabannya sama dengan Bu Haji. Karena melakukan kesalahan. Oke. Bedanya takutnya kepada Allah dengan takutnya kepada manusia apa? Atau kepada makhluk? Kan sama-sama takut nih. Bedanya apa? Takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Apa bedanya? Wahdar. Ini takut nih, wahdar itu ada dua. Wahdar kepada Allah, wahdar kepada makhluk. Apa bedanya? Gampang sebetulnya ini teh. Haji, apa bedanya? Kalau wahdar kepada Allah mah, takut kepada Allah mah, kita harus semakin dekat. Lamun takut kepada makhluk harus semakin jauh. Gitu. Takut karena maung, takut singa, takut apa lagi? Hantu. Misalnya gitu.
Mendekat atau menjauh? Kita takut singa nih. Mendekati singa atau menjauhi singa? Menjauhi. Kalau takut kepada Allah, mendekati semakin dekat. Nah di sini kata Imam Ghazali, wahdar antakuna minal faroqi tsani. Wahdar, maka kamu harus takut, jauhi sejauh-jauhnya. Apa? Minal fariqi tsani, yaitu golongan yang kedua. Apa golongan yang kedua tadi? Minal khotirin, yang dikhawatirkan, orang yang sudah bersalah tapi nggak sempat taubat. Jauhi. Kenapa? Fakam min musawwifi ajiluhul ajal qabla taubah. Karena khawatir pas kamu lagi di puncak karir, kamu nggak sempat taubat lalu meninggal, su'ul khotimah. Coba Pak, lagi puncak-puncaknya kita karir, lagi benar-benar goyahnya digoda dunia, maut Pak. Siapa contohnya? Yang lagi jaya-jayanya terus meninggal. Siapa? Firaun Pak. Firaun teh saha? Firaun teh saha? Firaun teh saha? Firaun teh seorang anak yang lahir dari sifat hasud orang tuanya. Jadi orang tuanya Firaun itu Pak bertahun-tahun nggak punya anak. Ceritanya di kisahnya itu orang tuanya pesimis. Terus dia lihat sapi, kalau nggak salah sapi di sejarahnya itu. Dia lihat sapi, kok sapi cepat banget punya anak. Itu baru beberapa tahun kawin punya anak, serba instan. Sapi mah gitu, anak-anak terek. Nah di orang, bismillah tuh boga budak, yo hayo, gitu dan seterusnya. Akhirnya kumaha, hasud tuh lahir dalam diri ayahnya Firaun. Hasud sehingga sapi itu disiksa oleh ayahnya Firaun. Dengan izin Allah sapi itu bisa bicara. Apa kata sapi? Seandainya kau mau bersabar, maka kau akan mendapatkan anakmu nanti anak yang soleh. Tapi dikarenakan kau tidak bersabar dan hatimu hasud kepadaku yang tidak punya salah apa-apa, maka kelak anakmu akan menjadi salah satu tihang-tihangnya neraka. Atau dalam kata lain, salah satu calon ahli neraka. Lahirlah Firaun, gitu dongeng singkat. Sudah sekian tahun gak punya anak, terus lama karena orang tuanya hasudnya begitu. Lahirlah anak yang tidak baik, Firaun. Penyakitnya Firaun apa? Sombong. Sudah saya sampaikan 3 kalimat yang tidak pernah Firaun katakan. 1, minta maaf. 2, terima kasih. 3, minta tolong. 3 kalimat yang tidak pernah dikatakan oleh Firaun. Kenapa? Kenapa tidak pernah mengatakan itu? Gimana Pak Haji? Bukan karena tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, Firaun gak pernah bilang minta tolong, gak pernah. Terima kasih gak pernah Firaun bilang begitu. Karena tidak bisa bahasa Indonesia Firaun. Gitu. Fakhosara wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqit tsalits fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yaqdiru salahuka. Karena sesungguhnya golongan yang ketiga itu adalah golongan yang rusak.
golongan yang tidak bisa diharapkan lagi apanya? Kebahagiaannya. Kenapa kau menggunakan kata itu? Falahuka wala yang tadiru solahuka. Ini bagus Pak kalimat. Jadi golongan yang ketiga itu adalah golongan orang yang celaka, yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kebahagiaannya. Kalau bicara harapan kan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi di sini Imam Ghazali mengatakan sudah tidak ada harapan lagi baginya mendapatkan kebahagiaan. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa menjudge begitu Imam Ghazali? Tidak bisa diharapkan lagi dia mendapatkan kebahagiaan. So, kenapa? Kenapa? Ya kan kalau harapan mah bisa terjadi, bisa tidak. Imam Ghazali bilang begini, gak ada harapan bagi mereka yang masuk ke dalam golongan yang ketiga. Gak akan bahagia. Kenapa? Karena sudah tertutup apanya? Pintu tobatnya. Punten Bu Haji, sebanyak apapun dosa kita, Pak Haji punten, sebanyak apapun kesalahan kita, kata Allah, selama kau mau datang kepadaku dan kau taubat dengan taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, gitu kata Al-Quran, maka aku ampuni seluruh dosa-dosamu, kecuali ketika ruhmu, kata Rasul, sudah sampai di mana? Maka bahasanya falahuka wala yang tadiru solahuka. Wayahna kulantaran kamu meninggal memeh taubat, sudah gak ada harapan, kamu celaka. Itu. Kalau yang kedua mah khotirin, masih ada harapan ya. Yang khotirin tadi yang dikhawatirkan, masih ada harapan. Harapan apa? Memperbaiki niat, ya Allah, ini teh niatnya salah, ya Allah ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Niatnya diperbaiki lagi. Lupa, istighfar lagi. Salah, istighfar lagi. Kan manusia begitu ya, manusia mah tempat salah dan dosa. Dosa ingat astagfirullah. Ini mah terlena we, jika Fir'aun gitu merasa berkuasa, jadi Tuhan, bahkan aku Tuhan. Tentunya aku mah silang. Nah gitu. Jadi kata Imam Ghazali, kita dipaksa untuk bisa masuk ke golongan yang pertama meskipun perjuangannya berat. Kenapa? Karena golongan yang pertama itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Mendingan masuk surga dipaksa daripada masuk neraka dengan sukarela. Maka kita juga harus takut. Takut apa? Masuk ke golongan yang kedua. Kenapa? Karena khawatir kita sedang jaya-jayanya gak keburu tobat, langsung meninggal. Gitu, mending keburu tobat, kalau enggak ya bahaya. Makanya masuk golongan yang ketiga kalau enggak keburu tobat. Siapa golongan yang ketiga? Yaitu orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi mendapatkan kebahagiaan. Kenapa tidak ada harapan baginya? Karena dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir yang buruk sebelum taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita semua, ilmu apapun itu merupakan salah satu bekal terbaik kita untuk mendapatkan amal soleh dan menjadi golongan orang-orang yang faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Ya, jadi kesimpulannya sangat benar kata Nabi di kitab hadis arba'in tuh, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bagaimana niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan di awal.
datang ke Fatul Ummah niat lillahi ta'ala, mengikut kajian ahad subuhnya lillahi ta'ala, maka faizin yang akan dia dapatkan. Tapi kalau bukan karena itu, ya tadi, kalau enggak khatirin ya khasin. Nauzubillah. Nah begitu Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan kita semua yang hadir sekarang ataupun yang berhalangan hadir, semoga senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk niat-niat yang tidak baik. Mudah-mudahan niat kita selama ini dalam menjalankan ibadah apapun, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghair mahdhah, semoga senantiasa ada dalam niat lillahi ta'ala, sehingga kita semua masuk ke dalam golongan faizin, orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Atau sudah paham? Oh mangga. Itu di belakang mic-nya Bu, itu mic-nya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, apa itu hadis atau apa yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu apa makna dari pernyataan itu? Kenapa harus ke negeri Cina? Gitu. Apakah ada perumpamaan yang atau ada makna tertentu dari pernyataan itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ulama, Bu Haji, Bunda, mengatakan, beberapa ulama ya, sebagian berarti mengatakan bahwa hadis ini hadis yang lemah. Begitu. Tapi ada historisnya. Dulu ada dua sahabat, saya lupa namanya, yang diutus oleh Rasul untuk belajar ke negeri Cina. Nah alasannya apa? Kan begitu ya, Rasul bilang begitu. Karena di negeri Cina pada saat itu sudah mengenal teknologi kertas pada waktu itu, tapi kualitas bagus. Nah makanya Rasul tertarik itu, maka diutuslah para sahabat untuk belajar ke sana. Belajar bagaimana cara membuat kertas dengan kualitas terbaik, seperti itu awalnya. Maka adalah hadis itu. Tapi para ulama mengatakan, sebagian ulama ini hadisnya dhaif, gitu, lemah gitu. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa karena memang pada saat itu teknologi kesehatan atau ketabib-tabiban kali itu lah ya, tentang kesehatan, pengobatan terutama itu di negeri Cina sangat pesat. Makanya umat Islam disuruh belajar ke sana, yaitu dua sahabat tadi, cuma saya lupa nama sahabatnya, dua orang yang diutus oleh Nabi ke sana. Cuman mereka jadi tinggal di sana, jadi menyebarkan Islam di sana. Gitu. Dongeng singkat nama Bu Haji teh. Cuman hadisnya itu dhaif menurut sebagian ulama. Tapi kalau misalkan kita ambil fadilah amal mah lakukan we. Jadi sana teh banyak yang bagusnya gitu maksudnya teh. Tidak yang jelek-jeleknya. Begitu. Jadi alasannya dua, yaitu untuk belajar ilmu membuat kertas terbaik pada saat itu. Yang kedua tentang pengobatan. Gitu. Dongeng nate. Pak, yang lagi? Mangga. Ya. Itu salat awabin itu memang betul ada atau bagaimana Ustaz? Apakah sahih hadisnya atau bagaimana? Terima kasih. Salat Awabin. Nah, saya buka dulu kitabnya, Pak. Orang katanya habis maghrib, habis sunat maghrib, dia aku sholat lagi sampai waktu dia bisa. Nuhun Ustaz.
Bentar Pak. Saya buka dulu kitabnya bentar Pak ya. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu juz 2 halaman 222 bahwa ya afdhalul ibadatil badani as-salatu liqaumi sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lam tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wal yuhafidhu ala wudu'i illa mu'minun. Ibadah fisik yang paling utama adalah sholat karena didasarkan pada sabda Nabi. Itu pola dasarnya Pak. Jadi ibadah fisik yang paling utama adalah sholat karena didasarkan pada sabda Nabi. Maksudnya begini, Nabi melakukan baru kita lakukan. Itu kan dasar hukumnya. Nah, begitu kata Syekh Zuhaili. Terus berikutnya istaqimu wala tuhsu, beristiqomahlah gitu kan dalam ibadah tersebut. Terus ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amalan kalian adalah sholat. Hanya orang yang beriman yang melestarikan atau menjaga wudu termasuk orang-orang yang baik. Nah, itu yang pertama. Jadi sholat yang didasarkan kepada contoh dari Nabi itu adalah sholat yang terbaik atau amalan yang terbaik. Nah berikutnya tentang sholat sunat awabin gitu ya. Sholat sunat awabin teh apa? Nah, ya. Wali annaha tazma'u minal qurabi ma la yazma'u ghairuha minat taharati wastiqbalil qiblati wal qiraati wa dzikrillahi azza wa jalla wa salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yumna'u fiha min kulli ma yamna'u minhu fi sa'iril ibadah wa tazidu 'alaiha bil imtina'i anil kalam wal masyi wasairil af'al. Karena sholat merupakan ibadah yang tadi apanya gitu, yang menggabungkan berbagai macam ibadah yang tidak dikumpulkan oleh ibadah selain sholat, seperti bersuci, menghadap kiblat, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan bersalawat kepada Rasul. Di dalam sholat terdapat larangan dari setiap hal yang dilarang. Di semua bentuk ibadah, berbicara, berjalan, larangan, berbagai macam perbuatan lainnya. Ini dasar yang kedua. Dikarenakan sholat di dalamnya banyak amal, maksudnya mah ada sholawatnya, ada apa lagi? Ada istighfarnya, Rabbik firli warhamni wazburni warfani, dan seterusnya. Terus apa lagi? Ada amalan apa lagi? Membaca Quran. Ada amal apa lagi? Ada amal lagi dalam sholat Pak? Ini dasar yang kedua. Amalan yang ada, berbagai macam amalan itu ada dalam sholat. Di antaranya apa tadi? Terus apa lagi? Doa. Terus apa lagi? Itu semua amal baik ya. Terus fadilahnya dari amalan baik itu, misalnya begini,
dikarenakan di dalam sholat gabungan amalan-amalan soleh, maka kita dapat nilai plus. Apa nilai plusnya? Kita menjauhi atau tidak melakukan hal-hal buruk. Seperti apa? Di dalam sholat, yang tidak terjadi dalam sholat. Apa lagi? Lalu kita, karena semua yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ngomongin orang, dengki sama orang, gitu tak, itu kan gak kita lakukan dalam sholat, kan begitu. Ini dasar kedua Pak, kan awal itu 6 rakaatnya sampai nunggu isya. Jadi yang pertama, afdolnya ibadah itu adalah sholat yang disandarkan kepada Nabi. Satu. Yang kedua, sholat itu adalah gabungan amalan-amalan soleh yang disatukan menjadi satu rangkaian kegiatan sholat. Apa hubungannya dengan awabil? Nah ini hubungannya. Wassolatul awabil, itu Pak. Dan adapun sholat sunat awabil, wa innama sumiyat sholatul awabil li anna fa'ilaha roja'a ilallahi ta'ala wa taba mimma fa'alahu fin nahari fa idza taqarrara dzalika minhu dalla ala rujuhi ilallahi ta'ala wa lam yulahad dzalikal makna. Dinamai salat sunat awabil sebab orang yang menjalankannya itu kembali kepada Allah dan bertobat dari kesalahan yang ia lakukan pada siang hari. Karenanya ia melakukannya berulang-ulang, maka hal itu merupakan penanda kembalinya ia bertobat kepada Allah Ta'ala meskipun tidak dia sadari. Ini dalam kitab Hosyiatul Jamal juz ke halaman 609. Berikutnya pertanyaannya kata Bapak tadi, ada nggak contoh dari Rasul begitu? Sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Gitu Pak. Apa saja? Sunnah qauli, yang kedua sunnah fi'li, yang ketiga sunnah takriri. Sunnah qauli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah qauli. Apa sunnah fi'li? Yang dilakukan oleh Rasul, gitu. Terus dicontoh oleh para sahabat. Apa sunnah takriri? Sunnah takriri. Sunnah takriri itu perbuatan baik yang Rasul tidak mencontohkannya, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya sunnah takriri. Tidak Rasul contohkan tapi nggak bertentangan dengan syariat. Bahkan ini maslahat untuk umat. Biar paham dulu dasarnya. Contoh sederhana, pembukuan Al-Quran. Rasul nyontohan tuh. Tuh Pak. Zaman siapa mulai ada pembukaan Quran? Sayyidina Bos. Apakah atas perintah Rasul? Atas contoh Rasul? Tapi bertentangan tidak? Tidak, itu Pak. Jadi sholat sunat awabil itu sholat sunat yang diulang-ulang, gitu ya. Masuknya kategori takriri berarti. Yang diulang-ulang, apa tujuannya? Tadi karena sholat sunat awabil isinya adalah
bertaubat. Gitu. Untuk sementara gitu Pak jawabannya. Kalau kurang puas insya Allah nanti saya carikan lagi referensi lain di pertemuan yang akan datang biar nanti makin luas lagi pengetahuan kita perihal al-wabi. Begitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Masih ada satu boleh nggak? Kalau ini sholat unsi itu dicontohkan nggak? Sholat unsi katanya malam pertama ketika ada keluarga yang meninggal. Jadi fungsinya itu untuk mendoakan supaya diperingat di alam kuburnya itu gimana? Hadisnya ada nggak? Sholat unsi. Sholat unsi. Memang saya pernah dengar baca teteh. Cuman pelihara sholat unsi mah. Ini saya pribadinya belum pernah baca di kitabnya. Ada mungkin ada bisa jadi. Cuman saya belum tahu kitabnya. Kalau tadi kan sudah saya kumpulkan di kitab Fikih Wadiyatu Imam Az-Zuhaili. Kalau Bapak tadi ada emang sering bertanya. Kalau unsi baju saya belum lihat kitabnya. Kalau unsi itu saya cari. Mungkin ada mungkin. Karena saya nggak pernah sholat itu. Gitu saya nggak pernah sholat unsi. Makanya saya nggak lama-lama. Makanya saya nggak cari Pak. Gitu. Tapi bagus saya jadi tertarik baju itu. Karena saya nggak pernah sholat unsi. Tapi jadi tertarik saya. Nanti saya carilah kitab sholat unsi. Iya saya pernah. Jadi katanya sholat 2 rakaat karena yang di dalam kubur hanya ketakutan dan sebagainya. Gitu. Karena saya bukan pengamal itu. Tapi saya jadi tertarik wajib saya cari. Ya kalau misalnya ada saya juga mau mengamalkan. Terima kasih Bu Haji. Saya sudah jadi terinspirasi. Sholat sunat kunci ya, sholat kunci. Ya. Sudah jam 6.05, saya rasa cukup ya. Keburu dingin itunya gorengannya. Keburu dingin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur serta rezeki. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum.